Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Liviana Naila Azahra dengan NRP 15/2024/107. Pada kesempatan ini, saya akan mendemokan proyek saya yang berjudul Noventra, aplikasi pencatatan keuangan pribadi berbasis web. Pengelolaan keuangan pribadi adalah aspek penting dalam kehidupan modern. Kemampuan seseorang mengatur pemasukan dan pengeluaran secara efektif sangat mempengaruhi kestabilan finansial serta pencapaian tujuan ekonomi jangka panjang. Namun, masih banyak masyarakat yang kesulitan mencatat dan memantau kondisi keuangan mereka secara teratur. Pencatatan manual dengan buku atau spreadsheet seringkali tidak efisien, rawan kesalahan, dan sulit dianalisis. Selain itu, keamanan dan privasi data keuangan juga menjadi masalah utama. Banyak aplikasi pencatatan keuangan yang mengharuskan pengguna terhubung ke rekening bank, sehingga menimbulkan kekhawatiran akan kebocoran data pribadi. Melihat permasalahan tersebut, saya mengembangkan Noventra, aplikasi pencatatan keuangan pribadi berbasis web yang menekankan privasi, kemudahan, dan kemandirian pengguna. Aplikasi ini memungkinkan pencatatan transaksi secara manual tanpa harus terhubung ke rekening bank, dengan data yang tersimpan aman dan transkripsi. Selain itu, Noventra juga dilengkapi dengan berbagai fitur yang dirancang untuk membantu pengguna mengelola keuangan secara mudah dan aman. Namun, sebelum membahas fitur-fitur tersebut lebih jauh, terlebih dahulu akan saya jelaskan bagaimana bagian fact atau frequently asked question yang berisi pertanyaan-pertanyaan umum dari pengguna baru terkait penggunaan aplikasi Noventra. Bagian ini penting karena dapat membantu pengguna memahami fungsi dasar aplikasi, cara penggunaan awal, serta menjawab kebingungan yang sering muncul saat pertama kali menggunakan sistem. Setelah itu, barulah kita akan membahas satu persatu fitur utama yang ada di dalam aplikasi Noventra. Baik, di sini kita klik mulai gratis sekarang. Sebelum masuk ke dashboard utama, pengguna akan diarahkan ke halaman login ataupun registrasi. Di sini, jika pengguna belum memiliki account, pengguna dapat membuat akun baru dengan mengisi username, email, serta password. Jika sudah, pengguna dapat melakukan login menggunakan email dan password. Berikut adalah tampilan dashboard utama setelah pengguna masuk ke aplikasi. Pada bagian atas, pengguna dapat melihat ringkasan keuangan berupa total pemasukan, total pengeluaran, serta saldo bersih pada bulan November. Di bawahnya, tersedia menu cepat akses yang memungkinkan pengguna mencatat aktivitas baru, melihat rencana masa depan, dan melihat laporan lengkap keuangan mereka. Selain itu, dashboard juga memiliki beberapa tampilan grafik seperti tren keuangan dalam 7 hari terakhir, tren 6 minggu terakhir, serta tren 6 bulan terakhir. Dengan visualisasi ini, pengguna bisa dengan mudah memantau arus keuangan dan mengetahui seberapa besar pengeluaran dibandingkan pemasukan setiap periodenya. Baik, berikutnya ini adalah halaman aktivitas harian yang menjadi inti dari fitur pencatatan. Di bagian atas terdapat form untuk menambah aktivitas baru yang mana meliputi tanggal, keterangan, jenis, dan jumlah. Setiap data yang dimasukkan akan tersimpan di bagian riwayat aktivitas. Riwayat ini menampilkan daftar transaksi yang lengkap, baik itu tanggal, keterangan, jenis, jumlah, dan aksi. Adapun opsi edit dan hapus, di sini kita coba mengedit harga pada tanggal 12 November, pengeluaran 35.000 kita ganti menjadi 40.000. Dapat kita lihat di sini harganya sudah berubah dari tadinya 35.000 menjadi 40.000. Kita coba untuk menghapus data beli matcha. Oke. Maka
Data beli maca tadi sudah terhapus pada riwayat aktivitas. Adapun fitur rencana masa depan, fitur ini membantu pengguna untuk merencanakan dan memantau tujuan keuangan jangka pendek maupun jangka panjang dengan lebih terarah. Pada halaman ini, pengguna dapat menambahkan berbagai target baru. Contohnya, di sini terdapat target kuliah, membeli rumah, beli laptop baru, bahkan pendidikan. Kita bisa menambah target baru. Kita ketik di sini beli mobil. Setelah kita masukkan target jumlahnya 500 juta, jumlah awal terkumpulnya 100 juta. Simpan target baru. Maka, target tabungan berhasil disimpan. Dapat kita lihat, di sini terkumpul 100 juta, dengan sisa 400 juta. Kita juga dapat menyetor uang, bahkan kita juga dapat mengedit ataupun menghapus. Misalnya kita nambah setoran uang di 20 juta. Maka yang tadinya 20% di sini menjadi 24%, dengan sisa 380 juta. Kita coba untuk mengedit. Misalnya di sini harganya menjadi 400 juta saja. Sudah terganti ya setelah diedit yang tadinya 500 juta menjadi 400 juta. Sekarang kita coba untuk menghapus. Oke. Maka datanya berhasil dihapus. Adapun fitur rekapitulasi, di sini terdapat 3 rekap, yaitu rekap harian, rekap mingguan, dan rekap bulanan. Fitur pertama dalam menu rekapitulasi adalah rekap harian. Pada halaman ini, pengguna dapat melihat ringkasan transaksi keuangan yang terjadi dalam satu harinya. Baik itu tanggal 13, 12, tanggal 6, tanggal 2, dan seterusnya. Di bagian atas, di sini ditampilkan grafik harian yang menggambarkan arus pemasukan dan pengeluaran berdasarkan tanggalnya. Grafik ini membantu pengguna memahami kapan pengeluaran meningkat atau pemasukan bertambah. Adapun riwayat aktivitasnya, terdapat tanggal, keterangan, jenis, jumlah, dan aksi. Kurang lebih sama seperti aktivitas harian tadi, kita bisa mengedit dan menghapus. Di sini kita coba edit dulu. Beli kopi menjadi 30.000. Update data berhasil disimpan, kemudian kita coba delete. Oke, tanggal 6 November. Baik, di tanggal 6 November sudah tidak ada dikarenakan datanya sudah berhasil dihapus. Nah, rekap harian ini nyambungnya sama aktivitas harian. Di bagian sini. Dia akan berrelasi dengan aktivitas harian. Kemudian, ada pun fitur kedua yaitu rekap mingguan. Ini terdapat grafik tren keuangan selama 7 hari terakhir. Grafik memperlihatkan perbandingan antara total pemasukan dan pengeluaran di setiap harinya selama 1 minggu. Dengan tampilan ini, pengguna dapat memenuhi atau mengetahui pola pengeluaran mingguan. Misalnya nih, kapan sih pengeluaran itu meningkat di akhir pekan? Atau bahkan kapan sih ada pemasukan tambahan? Nah, selain grafik juga, seperti halnya rekapan harian, di sini juga terdapat ringkasan, baik itu total pemasukan, total pengeluaran, bahkan selisih untung atau rugi. Kemudian kita masuk ke fitur terakhir pada rekapitulasi, yaitu rekap bulanan. Halaman ini menyajikan grafik keuangan per bulan, menampilkan tren arus uang selama 30 hari terakhir. Grafik bulanan ini memberikan gambaran umum kondisi keuangan dalam satu periode panjang, membantu pengguna melihat stabilitas finansial bulanan, dan membandingkan kinerja keuangan antar bulannya. Selain grafik, tersedia juga total pemasukan, total pengeluaran,
selisih untung ruginya. Dengan fitur ini, pengguna bisa melanjutkan atau melakukan analisis jangka panjang terhadap kebiasaan finansial mereka. Seperti apakah pengeluaran tiap bulan mereka, apakah menurun atau meningkat. Selanjutnya, terdapat fitur profile. Fitur ini memungkinkan pengguna melihat atau memperbaharui data pribadi mereka secara mandiri, baik itu mengubah username, email, nama lengkap, nomor HP, dan alamat. Di sini kita coba untuk mengedit nomor handphonenya. Kita simpan perubahan. Biodata berhasil diperbaharui, maka nomor handphonenya yang tadinya 789 sudah diupdate menjadi 710. Seperti itu. Dengan tampilan yang sederhana dan mudah dipahami, proses pembaharuan profil dapat dilakukan dengan cepat tanpa keluar dari aplikasi. Fitur ini memberikan kendali penuh bagi pengguna terhadap akun mereka, menjaga keamanan sekaligus memberikan fleksibilitas jika terjadi perubahan informasi pribadi. Baik, setelah tadi kita membahas fitur profile, sekarang kita coba salah satu kasus penggunaan di Noventra, yaitu ketika saldo pengguna berada di bawah batas minimum. Pada kasus ini, kita akan log out terlebih dahulu dari akun Liviana.na. Kemudian kita login menggunakan akun mahasiswa saya. Kita masukkan passwordnya. Nah, setelah berhasil login, sistem akan secara otomatis menampilkan notifikasi peringatan saldo bersih Anda 30.000 telah di bawah batas minimum, yaitu 50.000. Fitur ini memperlihatkan bahwa Noventra tidak hanya menampilkan data keuangan, tetapi juga memberikan peringatan cerdas yang membantu pengguna lebih bijak dalam mengatur finansialnya. Secara keseluruhan, Noventra hadir sebagai solusi pencatatan keuangan pribadi yang aman, mudah, dan interaktif. Aplikasi ini membantu pengguna memahami kondisi keuangan mereka melalui tampilan visual yang informatif serta fitur yang fleksibel. Dengan Noventra, pengguna bisa mengelola keuangan secara mandiri tanpa khawatir akan keamanan data pribadi mereka. Mungkin cukup sekian demo project saya yang berjudul Noventra, aplikasi pencatatan keuangan pribadi berbasis web. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan dalam pengerjaan tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.